Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya ada pembahasan tentang kenapa Allah menciptakan syaitan atau setan. Kenapa si setan Allah ciptakan? Yutharu ahyanan su'alun an sababi khalqi hadzal mawjud al-mudhillil mughwi. Terkadang terdapat pertanyaan yang dilontarkan tentang sebab diciptakannya makhluk atau mawjud yang menyesatkan dan menyimpangkan ini, yaitu syaitan. Wa fil jawabi naqul, dalam menjawab hal tersebut dapat kami katakan bahwa awalan, yang pertama, lam yakhluqillahu syaitana syaitanan. Sebenarnya Allah tidak menciptakan syaitan itu sebagai syaitan. والدليل على ذلك وجوده بين ملائكة الله وعلى الفطرة الظاهرة. Sebagai dalil, sebagai hujjah, sebagai bukti adalah bahwa wujud syaitan tersebut pada awalnya syaitan atau jin berada di antara para malaikat dan berada dalam fitrahnya yang suci. Ya, kalau kita melihat misalnya sebelum Allah ciptakan Adam, di mana kondisi iblis di waktu itu sebagai gurunya malaikat, di sini jelas iblis adalah makhluk yang baik, bahkan dia mengajar malaikat, berada dalam fitrahnya yang suci, dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk yang jahat, bukan yang bisa kepada keburukan, bukan sama sekali. Itu pada awalnya. Lakinnahu ba'da taharrurihi asa'a tasarrufa, tapi dia ketika dibebaskan maka dia berlaku sewenang-wenang, berbuat keburukan dan kerusakan. Wa azama 'ala tughyani wal mutamarridi wa tamarrudi, dan syaitan itu, yaitu iblis, bertekad bulat untuk melakukan tughyan, yaitu penyimpangan, melampaui batas dan penyelewengan. Innahu idzan khuliqa tahiran, dengan demikian bahwa iblis atau syaitan pada dasarnya Allah ciptakan dalam keadaan kondisi suci, ya, bersih, dan berada dalam fitrahnya. Wasalaka tariqal inhirafi mukhtaran, tapi kemudian dengan ikhtiarnya, dengan kehendak dan kemauannya sendiri, dia melewati jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan kesesatan. Itu yang pertama. Jadi jelas bahwa Allah tidak menciptakan syaitan sebagai makhluk yang jahat, bahkan sebagai makhluk yang baik pada awalnya. Itu kisah tentang iblis. Kemudian yang kedua, wujudu syaitan la yusabbibu dhararan lil abradil mu'minin, bahwa wujud makhluk seperti syaitan itu atau setan itu tidak akan menyebabkan datanya kemudaratan atau bahaya kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tidak akan terganggu dengan bisikan setan, ya, karena imannya kuat, karena pertahanannya kuat, maka pengaruh iblis tidak akan terjadi pada diri seorang mukmin. Walitullabi tariqil haqqi, juga setan tidak berpengaruh kepada para pencari kebenaran, pencari al-haq, yaitu fi mindari nizamil khaliqah, dalam tatanan undang-undang penciptaan. Bal innahu wasilatun litaqaddumihim wa takamulihim, bahkan syaitan itu bukan saja tidak berbahaya bagi manusia, bahkan akan menyebabkan manusia menjadi maju menuju pada kesempurnaan. Idh inna tatawura wa taqadduma yatimu min khilali sura'il awdad, karena kemajuan itu biasanya terjadi karena terjadinya pergesekan, pertikaian, ya, antara hal yang berlawanan, ya. Jadi jelas syaitan itu bukan Allah ciptakan sebagai makhluk yang membahayakan, yang merusak, tapi sebagai makhluk yang baik, bahkan mengajar malaikat, tapi kemudian dialah dengan ikhtiarnya, dengan kemauannya menyimpang dari jalan hak, menolak kebenaran, ya, dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang mengapa Allah ciptakan syaitan. Jelas ya insyaallah. Nah, kita masuk pada ayat berikutnya, ayat yang ke-37, 38 dan 39 dari surat Al-Baqarah. Baik, lanjutan tentang kisah Adam dan Hawa alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian Adam menerima dari Tuhannya itu beberapa kalimat. Setelah itu beliau yaitu Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Di sini ayat yang pertama ayat 37 mengkisahkan tentang Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertaubat, ya. Kita sudah kisahkan bahwa Adam telah melakukan kesalahan dengan melanggar pohon di dalam surga yang tadinya dilarang. Ya. Apa pohon itu? Nanti kita akan jelaskan insyaallah ketika ada waktu. Itu hanya simbolis saja, hanya bahasa kinayah, bukan bahasa hakiki. Ya. Jadi dikatakan di sini ba'da hadisati waswasati iblis wa suduril amri ilahi li Adam bil khuruji minal jannati fahima Adam annahu zalama nafsahu. Setelah peristiwa iblis membisikkan kepada Adam dalam hatinya dan mengajaknya pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, kemudian turunlah perintah Allah kepada Adam agar keluar dari surga. Ya, maka di situ mulailah Adam memahami bahwa dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wa huna akhadha Adam yafakkiru fi talafi khata'ihi. Kemudian Adam berusaha memikirkan bagaimana dia dapat menghapus kesalahan-kesalahannya, dapat mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Fattajaha bikulli wujudihi ila barihi wa huwa nadimun asyaddan nadam. Setelah Adam sadar dia merasa telah bersalah dalam melakukan maksiat, kemudian dia berpikir bagaimana bisa bertobat. Ya, kemudian dia dengan seluruh wujudnya, dengan seluruh jiwanya, ya menuju kepada Allah, yaitu dia bermunajat, berdoa, mengeluh, mengadu kepada Allah, dan dia merasa sangat menyesal yang luar biasa. Wa adrakathu rahmatullahi fi hadhil lahadhati kama taqul ayatu. Kemudian pada kondisi seperti itu, pada saat-saat yang sangat penyesalan yang luar biasa dari Adam itu, kemudian datanglah rahmat Allah, datanglah kasih sayang Allah kepada Adam alaihissalam, dan dalam firman-Nya fatalaqa Adamu min rabbih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Fataba alaihi, kemudian dia bertobat kepada Allah. Innahu wa tawwabur rahim. Sekarang sini ada ungkapan at-taubat, ya. Apa itu taubat? Ya. At-taubatu fil lughati bermakna al-audah. Taubat setelah bahasa artinya adalah al-audah, kembali. Wa hiya fi ta'bir al-Qur'ani, dan taubat itu menurut tabir Al-Qur'an, menurut istilah Al-Qur'an, bimana al-audatu 'anil dzambi, yaitu kembali dari meninggalkan dosa, kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa, namanya at-taubah. In nusibat ilal mudhnibi, jika hal itu dinisbatkan kepada si pendosa. Wa in nusibat kalimat taubat ila Allah fata'ani awadatahu subhanahu ila rahmatil lati kanat maslubatan 'anil 'abdil mudhnib. Dan apabila taubat itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya dan artinya adalah bahwa Allah yang tadinya tidak memberikan rahmat-Nya sekarang kembali lagi menurunkan rahmat-Nya. Ya, yang tadi dicabut, Allah berikan lagi ampunan dan rahmat-Nya kepada hamba yang berdosa tersebut. Walidzalika fa huwa ta'ala tawwabun fi ta'bil Qur'ani. Oleh karena itu, menurut Al-Quran, dengan ungkapan Al-Quran bahwa Allah adalah Tawwabun, Maha penerima taubat, ya, menurut Al-Quran Al-Karim. Ala ayyi halin laqad hadatsa ma la yanbaghi an yahduts
aw ma yanbaghi ay yahdus wa qabilat taubatu Adam, dan pada akhirnya sesuatu yang telah terjadi itu yang tidak baik, ya, kemudian Adam bertobat, maka diterimalah tobat Adam alaihissalam. Lakin al-athar al-wad'i lil hubuti fil ardi lam yataghayyar, tapi karena pengaruh alami, pengaruh wad'i atas turunnya Adam ke muka bumi ini, ya, itu tidak ada pengaruhnya. Artinya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesalahan Adam itu tetap harus diberikan sanksi, ya. Taubatnya tidak mempengaruhi hukum alami di situ, tetap dia harus turun walaupun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepastian turun atau pindah dapat harus dilaksanakan walaupun Adam taubatnya diterima. Itu maknanya.